saya akan buat satu surat perjanjian pisah harta gitu loh. Macam emang udah ya itu, dan udah sejak diarahkan. itu aduh deketnya ada, kalau mau pulang nangis. Udah. Ya. Oke Mbak Vena, Mas Heri mungkin bisa ceritain dikit nih, sekarang kan udah mulai tampil bersama nih kemana-mana berdua. Mungkin udah ada persiapan kakak yang lebih serius atau seperti apa nih Mbak Vena? Dari awal memang kita nggak pernah main-main sih. Dari awal kita memang serius gitu. Karena kan kita bukan hubungan yang umur yang remaja lagi, bukan ini. Jadi kita nggak pernah membuild satu relationship itu yang untuk tujuannya main-main, nggak pernah. Tujuan kita memang ibadah kok, gitu loh. Tujuan kita memang akhirnya adalah satu pernikahan sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak pernah main-main. Itu mungkin dalam waktu dekat kah atau seperti apa tahun depan? Nggak, kalau waktunya itu kita khususnya saya sebagai laki-laki, saya harus mempersiapkan semuanya dulu. Untuk menuju hari H itu pasti akan ada banyak yang harus saya persiapkan gitu loh. Karena kan pernikahan itu bukan jual beli gitu loh. Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang, dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya yang prepare semuanya gitu loh, untuk nanti kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita berdua. Bang, dalam proses persiapan ini Bang, udah berapa persen nih Bang? Persen enggak lah, kalau persenan enggak sih sebenarnya. Jadi ya kita sambil bermunajat sama Allah, sambil kita juga, saya juga sambil ikhtiar gitu. Masih rencanakan dengan keluarga masing-masing? Belum. Udah diobrolin atau segala macam? Belum, baru antara dua orang tua aja ketemu, tapi belum pembicaraan ke keluarga semuanya belum gitu. Iya. Gitu. Karena yang paling penting kan kalau kita menikah itu, aku selalu bilang sama Abi bahwa kita harus mempersiapkan kan, paling nggak Abi harus ada rumah dulu, kemudian ada penghasilan tetap dulu, kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikah ya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Kalaupun sekarang Abi sudah mulai lagi kan aktif lagi ya, kemarin syuting, nanti insya Allah udah beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga, untuk bikin YouTube channel. Jadi alhamdulillah dengan kita bersama sekarang, banyak yang mendoakan, banyak yang membuat satu penawaran ya, misalkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga dari salah satu partai. Saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin, nggak mungkin lah ada partai yang mau nawarin ya, tapi ternyata insya Allah di 2024 udah ada penawaran untuk di caleg DPRD DKI tingkat 1 ya. Artinya ini kan udah terbuka jalannya. Nah jadi insya Allah aku saat ini akan support Ferry Irawan gitu ya, untuk bisa kembali lagi kepercayaan dirinya, sehat lagi. Sekarang alhamdulillah udah nggak minum obat, udah nggak suntik lagi. Artinya ini udah kuasa Allah lah. Aku juga lebih ngelihat dia tuh lebih bahagia juga ya, karena dia udah kembali sebagai jati dirinya seorang Ferry Irawan yang dulu gitu. Jadi ya buat aku berkah juga ya, hidup aku selalu bisa bermanfaat buat orang. Nah nanti kelanjutannya gimana, aku selalu bilang ya yakin aja Bi, kalau memang niatnya baik pasti Allah tuntun ya. Dan benar, perlahan-lahan orang udah mulai banyak mendoakan kita ya. Alhamdulillah. Jadi semangat jadinya ya. Termasuk yang saya persiapan semuanya tuh untuk menuju ke sana juga. Kan saya selalu bilang nanti juga kita ke notaris sama-sama, kita ketemu lawyer sama-sama. Saya akan buat satu surat perjanjian pisah harta gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan sama Mena dan keluarganya, bahwa saya dari awal saya bilang apa yang menjadi milik dia sekarang itu adalah milik dia dengan anak-anaknya, dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan akan menjadi milik dia juga gitu loh. Jadi saya persembahkan dedikasi saya untuk Mena. Itulah salah satu persiapan yang akan saya lakukan.
gitu. Mbak Vena ini kan udah cukup lama nih sendiri. Apa sih yang akhirnya membuat Mbak Vena akhirnya menerima nih Mas Ferry, yakin dengan Mas Ferry? Mungkin ada satu hal nilai plus yang nggak ditemuin di orang lain yang mungkin sebelumnya pernah dekatin Mbak Vena itu seperti apa? Iya, jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah gitu. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayaknya sih, kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya, bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhirat. Itu nomor satu. Kedua, orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi, ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkawinan. Itu sih yang membuat saya ngelihat pada saat Abi pertama kali menyatakan, saya juga tolak waktu itu. Tapi besoknya saya ngelihat kalau pada saat sholat azan, dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya ngelihat bagaimana mungkin penampilannya, tatonya di mana-mana, pemberitaannya jelek, tapi begitu dia mimpin sholat, tajwidnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua, sampai ngantuk-ngantuk di belakangnya saking khusyuknya gitu ya. Jadi bagus lah gitu, saya nggak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya luluh adalah bagaimana Abi bisa deket sama Fania, karena Fania itu orang paling susah. Fania tuh orang yang bener-bener punya, mungkin dikategorikan six sense lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan nggak pernah kasih tahu, ini namanya Ferry, mukanya kayak gini. Tapi begitu dia datang, ya di lobi kan, aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka kayak tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung meluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah ya itu, dan udah sejak itu, aduh, deketnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung maunya di tengah. Terus kalau ada orang minta foto sama saya, dia juga nggak boleh langsung ngambek gitu loh. Posesif gitu ya. Waduh, Iya. pokoknya udah serasa nih bapaknya bener gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hal-hal itu, dan memang perlakuannya juga Abi selama ini sebulan inilah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangankan orang lain, keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhannya. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku dia gimana Bi? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja ya, bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah langsung. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan bawa nama Allah itu bukan yang main-main gitu loh. Karena dalam Islam tuh ada di surat Al-Maidah ayat 89, saya tahu. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka untuk menuju satu kebaikan. Seperti tadi Mbak Vena bilang, semua kaget dengan kenapa Mbak Vena memilih Ya, kagetnya kenapa bisa posting sama 8 tahun, saya mana pernah mau posting. Padahal mungkin saya dekat sama siapa gitu, tapi saya nggak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget lah, dan saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga ya, karena saya ngerasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis, makanya saya bilang, Bi, kalau menikahi saya bukan saya materialistis ya, tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Abi. Ya harus ada rumah, makanya banyak teman saya bilang, lu siap downgrade? Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya standarnya, yang nyaman rumahnya atau apa gitu. Artinya ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Abi waktu 1 tahun maksimal untuk bisa memulai semua dari nol sih memang ya. Tapi ya kalau itu hitungan manusia pasti pusing lah. Tapi kan Abi punya keyakinan sendiri kan, gimana? Saya selalu bilang gini, kalau kita berpikir sebagai manusia nggak logik lah. Iya, Tapi saya punya keyakinan karena saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya kekuatan Allah yang saya andalkan. Jadi saya tidak berharap kepada makhluk, tapi saya berharap kepada Allah. Dan saya selalu bermunajat di setiap ibadah saya, dan saya juga selalu bilang kepada Mena, saya tidak mau pusingkan omongan orang, gitu loh. Karena Allah sendiri menutupi aib
umatnya. Dan kadang kalau manusia menilai manusia itu dari casing, tapi tidak dengan Allah. Allah menilai seseorang, menilai umatnya dan membedakan umatnya hanya dari akhlak dan amal soleh. Gitu. Kita tidak bisa menjudge orang dari casing. Oh, itu orang pasti begini. Nggak bisa, belum tentu. Orang itu siapa tahu lebih baik di mata Allah daripada kita yang membicarakannya. Kan manusia itu hanya bisa membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain, tapi tidak bisa membicarakan keburukan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Itulah manusia. Gitu. Dan setelah saya hijrah itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, bahwa ternyata agama saya mengajarkan saya harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah yang sekarang saya mencoba lakukan, bagaimana di setiap saat saya bisa istiqomah konsisten dengan apa yang saya lakukan.